Siti Hofsah. Saya calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bekasi. Dalam koneksi antar materi modul 2.1, saya akan memaparkan tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran diferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berubah dan berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid. Profil belajar murid dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran konten yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Contoh pembelajaran diferensiasi yang sudah saya lakukan. Yang pertama, berdiskusi kelompok membahas 3 konsep yang berbeda tentang identifikasi kas kecil, dokumen pengelolaan dana kas kecil, dan prosedur pengelolaan dana kas kecil. Hal ini sesuai dengan diferensiasi konsep. Yang kedua,
mensimulasikan rapat dengan beberapa topik yang berbeda tiap kelompok dalam pembelajaran konsentrasi keahlian MPLP. Dalam hal ini, sebagai contoh diferensiasi proses. Selanjutnya yang ketiga, berdiskusi kelompok menyusun arsip berdasarkan 5 sistem kearsipan. Setiap kelompok menghasilkan satu sistem kearsipan. Dalam hal ini adalah contoh diferensiasi produk. Kemudian, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran diferensiasi dengan modul-modul yang lain yang sudah dipelajari dalam guru penggerak, yaitu modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4. Yang pertama, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran 1.1 dengan 2.1, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran diferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, adakah keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1? Dalam hal ini, di dalam melakukan pembelajaran diferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid yang menuntun murid untuk merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak. Keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi materi 2.1. Terima kasih. Salam guru penggerak. Teruslah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.